Terus Gus, waktu kemarin itu kan waktu pas malam Sabtu itu ada wejangan dari Gusnya itu. Alhamdulillah di situ kan sebelumnya memang saya ketemu para alim ulama. Nah di situ memang saya ya sama lah, mungkin sama yang lain itu kan, artinya untuk syarat-syarat dan dalam ketentuan agama seperti itu. Nah waktu malam itu ketika beliau pulang dari ziarah bersama santri-santri, ketika malam Sabtu itu ada wejangan dari Gusnya. Di situ saya duduk bersama-sama santri-santri Padepokan Wali Songo Tirto Muni Suci, dan di situ saya masih bingung. Dalam artian bingung, ini apa? Maksudnya kegiatan apa di sini? Kumpulan apa seperti itu. Akan tetapi tetap saya mengikuti wejangan, mengikuti pengajian seperti majelis taklim seperti itu situ kan. Dengan sholawat, saya sebelum ketemu Gusnya itu memang saya senang banget sholawat. Ketika melihat video di YouTube beliau, ibaratnya di situ saya lebih apa ya, terenyah ingin bersilaturahmi. Dan alhamdulillah waktu malam itu saya bisa bersilaturahmi, mengikuti wejangan dengan bersolawat Gus Dur, solo Gus Dur, dan bersolawat lain-lainnya. Di situ saya ketika mengikuti itu, saya merasakan sesuatu hal yang sebelumnya belum saya rasakan. Artinya di situ baru pertama kali waktu malam itu mengikuti wejangan, saya langsung tertarik hatinya, kebuka hatinya. Satu, oh ternyata ini guru sejati saya. Walaupun itu baru pertama kali saya bertemu dengan Gusnya. Di situ saya, ini mohon maaf sebelumnya memang ya ini antara halusinasi ataupun tidak. Akan tetapi itu benar-benar nyata saya rasakan. Artinya ketika malam itu saya rasakan, ketika mengikuti wejangan, jadi ada sesuatu yang jalan dari tangan saya ke sini, naik ke atas, itu rasanya dingin. Nah di situ saya antara percaya dan tidak, antara bingung dan entah itu apa yang saya rasakan. Tapi nyata, benar-benar nyata, rasa energi itu kayak jalan es gitu sampai ke atas itu. Terus saya langsung mohon maaf Mas Roni, untuk Kanjeng Romo, untuk karomah Kanjeng Romo yang dapat jenengan rasakan yang nyata, apa sih sebenarnya Mas Roni? Kalau karomahnya beliau setelah saya ikut wejangan itu pure ini yang asli. Yang asli kan saya mengikuti dan silaturahmi, saya nyantri. Di situ kan saya selalu ikut beliau kemana-mana. Dalam artian gini, ada sesuatu hal, ada beberapa nih karomah beliau yang saya nyata rasakan. Ketika waktu sore menjelang maghrib itu akan hujan deras, ada seperti angin puting beliung itu sangat kencang. Beliau mengambil sesuatu itu, maaf Gus, bisa saya sebutkan sesuatunya? Silakan. Itu sesuatu garam sama nasi, kalau seingat saya, kalau nggak salah itu dipegang. Kita sama-sama santrinya, monggo. Itu dipegang, terus dibacakan kalimat-kalimat Allah, terus disebarkan ke halaman. Itu benar-benar nyata. Seketika itu angin yang berhembus kencang itu sekali, setelah itu tidak ada dan tidak terjadi itu sesuatu. Nyata, demi Allah, demi Rasulullah, itu benar-benar saya saksikan dengan mata saya sendiri. Itu yang pertama. Yang selebihnya itu ya satu, kan beliau memang pengobatan non medis. Artinya pasien-pasien yang benar-benar non medis itu berobat ibaratnya atas izin Allah, perantara beliau itu diberikan kesembuhan dengan ramuan-ramuan yang beliau berikan. Seperti itu. Bayarnya berapa Mas Roni? Kalau untuk bayarnya, saya pribadi dulu nggak bayar. Terus setelah saya mengetahui para pasien-pasien yang datang itu benar-benar tidak dipungut biaya, dan itu ikhlas lillahi ta'ala, ibadah memberantas orang-orang yang zolim kepada manusia dan bersekutu dengan hal-hal yang goib. Jadi kalau untuk karomah kepada beliau Kanjeng Romo itu, kan sekarang sampean santrinya, itu bukan cuman sampean bagus-bagusin ya? Enggak, itu benar-benar pure saya nyatakan. Demi Allah, itu tanggung jawabnya sama Allah. Tanggung jawab sama Allah. Terus ada lagi nih, waktu itu saya ikut ziarah itu peleknya beliau itu sepertinya kayak mau putus apa gimana gitu, saya ingat saya. Terus sama beliau itu ditali sama apa itu? Sama rumput yang panjang itu, kayak apa ya? Kayak soket apa ya? Rumput lah pokoknya yang panjang ditali. Dari Jakarta sampai Padepokan itu enggak apa-apa. Mobil apa Mas? Itu kalau nggak salah mobil Robicon, kalau ban besar itu Mas. Iya, ban besar. Kalau secara logika harusnya putus itu ya? Ya, cuman rumput ya? Ya, rumput itu ditali. Secara logika, secara nalar manusia itu tidak masuk akal, tapi ya memang itu kuasa Allah. Dipelek ditali? Dipelek itu.
Terus memang itu karomah Berarti baut peleknya itu patah gitu. ya patah itu. Jadi habis peleknya nggak ada nggak ada bengkel apa gitu. Oh, nggak ada bengkel, ditali sama Kanjeng Romo, terus ya beliau berdoa sama Allah. Ya alhamdulillah atas izin Allah, atas kehendak Allah. Itu bener itu Mas. Maaf itu bener. Itu Samen cuman katanya atau Samen banyak saksi yang melihat? Enggak, ya satu itu saya saksikan sendiri. Saya diri pribadi saya dengan mata kepala saya sendiri, dan ada santri-santri yang lain pun menyaksikan. Subhanallah. Itu. Dan saya pun waktu itu beriringan dengan mobil beliau. Ini aneh nih. Ini waktu berjalan diikat sama rumput itu peleknya. Ini mobil itu keadaan lari kencang apa enggak? Iya. Itu yang saya heran sekali tuh, Gus. Jadi gini, secara nalarnya itu rumput kan itu kekuatannya nggak seberapa. Iya, artinya, makanan sapi itu. Di tali itu kan artinya kalau kena angin kecepatan mungkin di atas 100 rpm, kalau memang itu benar-benar secara logika nalar manusia itu akan putus dan hilang tertimpa angin. Astaga. Itu tidak dari padepokan itu sama sekali tidak ada sesuatu yang hilang dari rumput itu setelah ditali sama busnya. Seperti itu, Bu. Masya Allah, kebesaran Allah ya. Itu sangat-sangat kebesaran Allah dan karomah yang diberikan sama Allah kepada beliau. Berarti saat itu memang kendaraan itu pulang dari ziarah itu ya, Wali 9. Memang di saat itu tidak ada bengkel apa itu memang nggak ada ya? Sebenarnya bengkel tuh ada banyak gitu, tapi apa pas nggak ada uang apa ya? Kemungkinan nggak tahu tuh. Tapi karena niatan beliau itu kemungkinan ya namanya kekasih Allah, kita kan nggak tahu apa yang dia hajatkan, sama Allah langsung diberikan apa yang beliau minta, seperti itu sih. Ya artinya kalau bengkel banyak, kemungkinan kalau duit masih ada lah, kalau nggak sedikit-sedikit, tapi dengan tekadnya beliau sehingganya kok seperti itu terjadi.